Indonesia memang raja ASEAN ketika ini. Fakta yang tak boleh dinafikan. Kejutan demi kejutan Indonesia sajikan pada warga ASEAN. Saya Halo Sobat Garuda Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya Anda semua hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki melalui semua kegiatan, aktivitas yang Anda kerjakan, dan dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Amin, amin, amin. Oke Sobat Garuda Nusantara, kali ini Gol TV akan mereview terkait pertandingan Timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Timnas dari Cina 1-0. Video kali ini terkait pujian dan dukungan dari negara-negara ASEAN terkait pencapaian dari Timnas Indonesia sampai dengan saat ini, dan juga berhasil lolosnya Timnas Indonesia ke kuarter keempat. Seperti apa pujian dan dukungannya? Kita langsung aja ke videonya. Let's go. Takbiran yang bergema di Gelora Bung Karno yang memastikan Indonesia menghantar China pulang dan terkeluar daripada saingan Piala Dunia, guys. Indonesia memang raja ASEAN ketika ini. Fakta yang tak boleh dinafikan. Kejutan demi kejutan Indonesia sajikan pada warga ASEAN. Saya yakin semua warga ASEAN turut menyokong Indonesia untuk pergi ke Piala Dunia. Peluang cerah sangat tu, jangan disia-siakan. Kalau Indonesia berjaya masuk ke Piala Dunia, itu bermakna ASEAN telah berjaya menggegar dunia. Yang pentingnya 3 poin penuh dan wajib menang yang diprediksi, yang diimpikan di GBK itu telah tercapai pada malam ini, guys. Alhamdulillah, masih lagi kegembiraan itu terasa ya di sanubari kita. Oleh Romeni ini, dia setiap kali perlawanan dia mencetak gol. Lawan Australia mencetak gol, lawan Bahrain mencetak gol, dan lawan China mencetak gol. Ini baru betul-betul penyerang yang punya insting yang baik untuk cetakan gol, guys. Skuad Garuda kembali mencetak sejarah. Indonesia berhasil menumbangkan Cina dengan skor 1-0 dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol semata wayang dicetak oleh striker Indonesia, Ula Romeni, di menit ke-45. Kemenangan ini memastikan Indonesia sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian bersejarah yang belum pernah diraih negara Asia Tenggara sebelumnya. Penampilan solid anak asuh Patrick Kluivert ini mendapat sorotan luas, termasuk dari para pandit sepak bola Malaysia. Salah satunya adalah mantan pemain nasional Malaysia, Safi Sali, yang memberikan pujian tinggi atas performa Indonesia. Apa yang dilakukan Indonesia hari ini luar biasa. Mereka bermain disiplin, tak gentar menghadapi tekanan, dan pantas menang. Gol Romeni menunjukkan kelas dan ketenangan. Ini adalah sinyal bahwa sepak bola ASEAN bisa bersaing di level atas, ujar Safi. Selain Safi, pandit Malaysia juga mengakui keunggulan Indonesia dalam pertandingan ini. Media di Malaysia menyoroti permainan taktis, semangat juang tinggi, dan strategi Patrick Kluivert yang terbukti efektif meredam serangan Cina. Dengan hasil ini, Indonesia mencatat sejarah sebagai negara pertama dari Asia Tenggara yang melaju ke ronde keempat kualifikasi, mendekatkan diri ke impian besar tampil di Piala Dunia. Dukungan penuh lebih dari 70.000 supporter di GBK pun menjadi energi tambahan yang mengangkat performa tim. Skuad Garuda kini bersiap menghadapi tantangan yang lebih berat di ronde selanjutnya. Namun euforia dan optimisme tinggi tengah menyelimuti publik sepak bola Indonesia. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia raih hasil manis. Meski Cina menampilkan permainan yang solid dalam menyerang dan pantang menyerah, tak ada gol yang tercipta lagi. Hasil pertandingan ini memberi dua kesimpulan bagi masing-masing tim. Pertama, untuk Timnas Indonesia,
tim besutan Patrick Kluivert hampir lolos ke putaran keempat kualifikasi setelah dipastikan gagal lolos langsung. Jika Bahrain mampu mengalahkan Arab Saudi, timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Sementara yang kedua untuk Cina, skuad tim naga asuhan Branko Ivankovic dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina hanya mampu mengoleksi 6 poin dari 9 laga. Dengan rincian 2 kemenangan dan 7 kekalahan, meski masih menyisakan 1 laga melawan Bahrain pada 10 Juni nanti, hasil pertandingan tak berpengaruh. Terlepas dari itu, kesuksesan Indonesia mengalahkan Cina tentunya disorot sejumlah negara tetangga. Vietnam dan Malaysia tak ragu memberikan pujian untuk skuad Garuda pasca mengalahkan Cina. Publik negeri nasi pun menyoroti kesalahan kecil yang memberi keberuntungan untuk Indonesia dan sengsara untuk Cina. Indonesia buka peluang lebar ke Piala Dunia 2026, mimpi Cina hancur karena kesalahan kecil, tulis Soha, VN. Dalam pertandingan yang relatif berimbang, timnas Cina secara tak terduga harus menerima kekalahan dari Indonesia. Kekalahan akibat kesalahan pemain bertahan yang tidak seharusnya dilakukan, imbuh mereka. Sementara Malaysia cukup antusias menantikan kiprah timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi. Ula Romeni dan kawan-kawan dinilai telah berada di jalur yang tepat, hanya tinggal pembuktian layak tidak ke Piala Dunia. Timnas Indonesia menyalahtumbangkan Cina, tulis Makan Bola. Indonesia mengukuhkan posisinya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Cina. Menariknya, Ula Romeni selalu mencetak gol dalam 3 laga berturut-turut ketika skuad Garuda kalah dari Australia 1-5, serta menang atas Bahrain dan Cina dengan skor identik 1-0. Mantan kiper Inter Milan, Emil Audero tampil untuk kali pertama alias debut di dalam kesebelasan pertama timnas Indonesia ketika Cina turun tanpa penyerang haus gol yang juga kapten, Wu Lei. Permainan berjalan agak lambat di awal laga dengan penguasaan bola lebih berpihak pada skuad Garuda. Namun lini pertahanan Cina dengan mudah mampu membendung serangan tersebut. Pada menit ke-41, pemain sayap timnas Indonesia, Ricky Kambuaya, dilanggar bek Cina di kotak penalti, sehingga memaksa wasit memberikan tendangan penalti untuk tuan rumah. Tugas penting diserahkan kepada penyerang Oxford United, Ula Romeni. Tanpa ampun, striker berusia 24 tahun itu tidak kesulitan mengonversi tendangan penalti menjadi gol untuk Indonesia. Skor 1-0. Melanjutkan babak kedua, tim tamu tampak terus tertekan dan berjuang keras untuk menembus pertahanan tuan rumah. Namun penyelesaian mereka mengecewakan Cina. Pada akhirnya, pertandingan di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta itu berakhir dengan untuk kemenangan timnas Indonesia. Rupanya, kemenangan skuad Garuda atas tim naga membuat media Malaysia, Makan Bola, ikut heboh. Betapa tidak, Indonesia telah melibas tim tamu. Indonesia membakar semangat Cina, tulis Makan Bola dalam artikelnya. Indonesia memperkuat posisinya di grup C kualifikasi Piala Dunia setelah mengalahkan Cina pada hari Kamis, tambah media Malaysia itu. Itulah dia cuplikan, pujian, serta dukungan dari negara-negara yang ada di ASEAN. Jangan lupa tetap berikan dukungan dan semangat kepada timnas kita, timnas Garuda, untuk tetap melaju ke babak selanjutnya. Oke guys, jangan lupa like dan komen untuk kemajuan timnas kita, timnas Garuda. Sampai di sini dulu videonya, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. See you.